Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggraini dari kelas IKMB, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian satu contoh kasus dengan uji T, di mana soalnya seperti di bawah ini. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responder terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Dari soal, dapat kita tarik diketahui bahwa X1 atau rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok sebesar 2,9 kg, X2 rata-rata berat bayi dari ibu yang tidak merokok sebesar 3,2 kg, N1 40, N2 50, S1 dan S2 atau standar deviasi masing-masing 0,1 dengan alfa 0,05. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan mikroskop Excel dengan dibantu dengan rumus T. Dari yang diketahui tadi, kita bisa menggunakan tabel untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, yang dimana di sini terdapat X1 sebesar 2,9, X2 3,2, N1 40, N2 50, S1 0,1 dan S2 0,1. Dalam proses uji T independen, sebelum melakukan uji t-test, kita akan melakukan uji kesamaan varians, yaitu dengan f-test. Di dalam f-test, terdapat uji hipotesis penelitian, yang dimana H0 tidak ada perbedaan antara rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok, dan H1 didapatkan terdapat perbedaan antara rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok dan tidak merokok. Di sini kita bisa mencari F hitung dan F tabel. Namun, yang kita ketahui bahwa F hitung itu standar deviasi pertama dikuadratkan dibagi dengan standar deviasi kedua dikuadratkan, atau juga bisa disebut dengan varians. Varians sama dengan S1 atau standar deviasi 1 dikuadratkan, enter, dan varians kedua sama dengan standar deviasi kedua dikuadratkan, enter. Dan pada F-tabel menggunakan alpha deg freedom 1 dan deg freedom 2. Pada deg freedom 1 dan 2 menggunakan N dikurang 1. N dikurang 1 di sini digunakan bisa sama dengan N1 dikurang dengan 1, enter. N2 sama dengan N2 dikurang 1, enter. Sudah mendapatkan nilai N1 dan varians, kita mencari F hitung dengan menggunakan rumus sama dengan S1 varians pertama kuadrat dibagi dengan varians kedua dikuadratkan, enter. Didapatkan F hitung 1, dan kita akan mencari F tabel dengan menggunakan rumus sama dengan FINF buka kurung probabilitas sebesar 0,05 titik koma deg freedom 1 itu adalah N1 dikurang 1 titik koma deg freedom 2 itu N2 dikurang 1 tutup kurung tutup kurung, enter.
Didapatkan F tabel sebesar 1,64275. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebab varians keduanya sama. Setelah itu kita mencari T hitung dan T tabel. T hitung dan T tabel. Untuk mencari T hitung dan T tabel, kita menggunakan rumus T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari SP kuadrat buka kurung 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 tutup kurung. Dari soal yang diketahui ini, kita hanya belum mendapatkan SP kuadrat. Untuk mencari SP kuadrat, kita menggunakan rumus ini. Kita copy terlebih dahulu untuk mempermudah. Kita copy ulang. Setelah kita dapat F hitung, setelah itu pertama-tama kita mencari SP kuadrat terlebih dahulu. SP kuadrat kita rapikan, duanya menjadi pangkat dengan cara di superscript. Mencari SP2 dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung sebanyak 3 kali N1 dikurang 1 tutup kurung dikali varian 1 tutup kurung ditambah tutup kurung N2 dikurang 1 tutup kurung dikali F2 varians kedua tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung N1 ditambah N2 dikurang 2 tutup kurung enter. Didapatkan SP2 sebesar 0,01. Namun kita akan mempermudah dalam pengerjaan soal dengan mencari SP. Mencari SP itu dengan rumus SP kuadrat dikuadratkan dengan 0,5. Enter. Didapatkan SP sebesar 0,1. Setelah itu kita akan mencari T hitung dengan menggunakan rumus ini dihapus, menggunakan rumus ini. Kita copy lagi. T hitung dengan menggunakan rumus, langsung kita masukkan saja, sama dengan buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dibagi buka kurung SP sebesar 0,1 dikali buka kurung 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 tutup kurung kuadrat 0,5 tutup kurung enter. Dan didapatkan T hitung sebesar minus 14,1421. Setelah itu kita mencari T tabel menggunakan rumus alpha dan deg freedom.
Untuk Deck Freedom sendiri itu bisa menggunakan Deck Freedom itu menggunakan N1 ditambah N2 dikurang 2 enter. Dan didapatkan Deck Freedom sebesar 88. Selanjutnya kita mencari T-table dengan menggunakan rumus sama dengan TINF buka kurung probabilitas sebesar 0,05 titik koma Deck Freedom sebesar 088 tutup kurung enter. Dan diketahui bahwa T-table didapat sebesar 1,98729. Sudah diketahui bahwa kriteria pengujian tidak didapat hasil yang signifikan antara rata-rata berat bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Nah, dari F hitung tadi, bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang maka H0 yang tadi ditolak dan yang H1 diterima, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara berat bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Inilah penyelesaian dari contoh kasus uji t-test. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.